Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hidayat dari kelas 12 IPA 6 dan dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas saya, yaitu amitosis dan interfase. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Yang kedua, pembelahan sel terjadi dalam dua cara. Yang satu, amitotik, adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Contohnya, pembelahan biner bakteri. Yang kedua itu ada mitotik, adalah pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui tahapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel yang dimana sel membelah akan diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya pada bakteri dan ganggang biru. Sementara mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan amitosis. Jenis pembelahan sel amitosis adalah reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Pembelahan amitosis memiliki ciri khusus, yaitu pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi dua sel. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang replikasi DNA dan elongasi, ya beserta gambar yang ada di sini. Yang sebelah kiri ada dinding sel, kanan membran plasma, dan di bawahnya ada DNA. Dinding sel dan membran plasma mulai membelah, seperti di gambar. Septum terbentuk dan DNA terpisah, semakin membelah. Sel terpisah menjadi dua, ya dia semakin membelah lagi. Pembelahan binder. Pembelahan binder pada bakteri. Seperti di gambar ada DNA, septum, dan dinding sel. Terbentuk membran plasma sehingga sitoplasma terpisah di antara dua sel tersebut. Selanjutnya ada siklus sel. Di sini saya menjelaskan tentang keterangannya aja. Interfase yaitu I, fase M yaitu M, profase yaitu P, metafase yaitu MC, anafase yaitu A, telofase dan yaitu T. Interfase. 1. Tahap interfase adalah tahap istirahat berupa persiapan sel menuju pembelahan. Tahap interfase terjadi selama 23 jam dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada 3 bagian. Yang A, GAP1 atau G1, proses pertambahan volume. Yang kedua itu B, sintesis atau S, proses replikasi DNA dan sintesis protein. Yang C itu ada GAP2 atau G2, proses pembentukan organel dan sel anakan. 2. Tahap mitotik adalah proses pembelahan inti sel dan sel yang dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Sekian dari saya. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anaka yang bersifat diploid dan sama dengan induknya, bertujuan memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tahap pembelahan mitosis. Tahap profase. 1. Kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. 2. Sentrosom membelah menjadi dua sentriol kemudian menuju kutub yang berlawanan. 3. Inti sel mulai menghilang. Tahap metafase. 1. Kromatid berjejer di ekuator bidang pembelahan. 2. Sentriol lalu menjulurkan benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Tahap anafase. 1. Karyokinesis pembelahan inti kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. 2. Kromosom kemudian ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. Tahap telofase. 1. Inti sel mulai terbentuk. 2. Sentriol kembali menjadi sentromer. 3. Sitokinesis pembelahan sel diawali invaginasi dan pelekukan ke dalam sel hewan atau pelekukan keluar sel tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Ramadhani dari kelas 12 IPA 6, kelompok 6. Sekarang di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu
tahap meiosis 1. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tahap profase 1. Jadi di profase ini diawali dengan lactoten, di mana kromosom yang terdiri dari serat kromati memanjang dan membentuk struktur kromomer dan mengarah ke sentriol. Kromosom yang sama kemudian dipasangkan atau disebut dengan zigoten. Pemasangan kromosom dibantu oleh kompleks protein sinaptomal agar stabil. Jadi di sini ada gambar-gambarnya tahap dari profase 1. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap metafase 1. Jadi metafase adalah fase di mana kromosom yang terikat pada benang terkumpul pada secara sejajar pada ekuator sel. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tahap anafase 1. Pada fase anafase, kromosom akan bergerak ke dua kutub yang berlawanan, sedangkan sentromer masih utuh. Jadi tahap anafase ini ada satu kromosom yang bergerak ke dua kutub yang berlawanan, sedangkan sentromernya ini masih utuh. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tahap telofase 1. Pada telofase terbentuk dua inti anak dan terjadilah sitokinesis atau pemisahan membran yang kemudian menghasilkan dua sel anak. Hasil akhir meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom haploid karena terjadi reduksi kromosom. Interkinesis adalah jeda waktu antara meiosis 1 menuju proses meiosis 2. Jadi segitu aja penjelasan saya tentang proses tahap meiosis 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salmarania dari 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang meiosis 2. Di sini ada profase 2. Profase 2 terjadi pada kedua anak hasil meiosis. Satu, secara bersamaan dilansiri dari Microbenotes. Pada setiap profase membelah menghasilkan dan dua sentrol di sekitar kromosom. Sentriol kemudian bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. Di sini ada metafase 2. Pada metafase 2, kromosom kembali berjajar pada garis ekuator dan sentromer membelah membentuk dua anak kromosom. Di sini ada fase 2. Masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawan karena ditarik oleh benang del dan sentrol. Ia ada terlahir telofase 2 dilansiri dari genome. Pada telofase, kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membaran. Inti terbentuk menyelumbungi kromosom untuk membuat dua inti sel baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia, saya dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Gametogenesis pada hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Gametogenesis pada tumbuhan terdiri dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Di sini ada spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Di sini ada tahap spermatogenesis, yaitu sel induk spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N akan membelah melalui mitosis yang membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer ini selanjutnya akan mengalami pembelahan secara meiosis 1, membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Lalu, masing-masing spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan dua spermatid. Spermatid akan mengalami diferensiasi yang akan berkembang sehingga terbentuk 4 sel sperma yang bersifat haploid atau N. Ada juga oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Di sini ada tahap oogenesis yang dimulai dari oogonium atau 2N mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer atau 2N. Oosit primer atau 2N mengalami pembelahan meiosis 1 dan membentuk oosit sekunder atau N dan badan polar trimer N.
Oosit sekunder atau N dan badan polar primer N mengalami pembelahan meiosis 2 dan membentuk satu ootit atau N dan 3 badan polar N. Ootit N akan berubah menjadi ovum atau N yang matang. Di sini ada mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk yang berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti dan sebanyak 3 buah inti. Di sini ada tahap mikrosporogenesis. Yang pertama, mikrosporosit atau sel induk 2N mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora. Yang kedua, mikrosporosit mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis membentuk inti vegatif atau inti tabung, bisa juga disebut dengan N, dan inti generatif atau sperma N. Yang ketiga, sperma akan mengalami mitosis dalam bulu serbuk menjadi inti sel sperma 1 N dan inti sperma 2 N. Di sini juga ada megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam volume atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Di sini ada tahap megasporosit. Yang pertama, megasporosit atau sel induk 2N mengalami meiosis menjadi 4 sel megasporosit. Yang kedua, sel megaspora yang tersisa mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Yang ketiga, inti sel kandungan lembaga lalu bergerak. Yang A, 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum N dan 2 sinergit. Yang B, 2 inti berada di tengah bergabung menjadi IKLS atau 2N. Yang C, 3 inti menuju kalazer menjadi antipoda kemudian mati. Terima kasih.